Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, berkemenangan atas segala hal, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu berkemurahan bagi kami, mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih untuk pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pensil yang dipakai untuk menulis huruf yang begitu indah, atau untuk menggambar sebuah sketsa wajah yang realistis, tidak bisa mengambil pujian bagi dirinya, karena yang membuat tulisan atau gambar itu menjadi indah bukanlah dirinya, bukan sang pensil, melainkan orang yang memegang pensil itu. Sang pemegang pensil di sisi lain juga tidak bisa menyombongkan dirinya. Walaupun dia layak mendapatkan pujian, tapi kemampuannya dalam menulis indah atau menggambar dengan begitu luar biasa, datang dari Tuhan Sang Pencipta. Kalau kita dipakai Tuhan dengan begitu hebat dalam bidang tertentu, kalau kita hebat dalam akademis, hebat dalam pekerjaan kita, hebat dalam pelayanan, maka pujian harus ditujukan bukan kepada kita, tapi kepada Tuhan. Walaupun orang memuji-muji kita sebagai orang yang hebat, tapi hati kita harus tertuju kepada Tuhan, Sang Pemberi kemampuan, sadar bahwa kita hebat karena Tuhan. Dan itu bukan karena kita, tapi sekali lagi karena Tuhan. Dalam Yesaya 10 ayat 15 ini tertulis, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Dalam ayat ini Tuhan menegur bangsa Asyur yang menyombongkan diri. Asyur sebenarnya dipakai Tuhan untuk melakukan penghukuman atas Israel. Tapi apa yang terjadi kemudian? Asyur menjadi sombong dan menganggap semuanya itu adalah karena kehebatan mereka sendiri. Itu sebabnya Tuhan tidak membiarkan Asyur dalam kesombongan. Tuhan bertindak sedemikian rupa untuk membuat Asyur mengerti bahwa Tuhanlah yang menjadikan Asyur hebat. Tuhanlah yang menjadikan Asyur menang. Teguran, hajaran, dan penghukuman Tuhan atas Asyur bertujuan baik, yaitu supaya Asyur mengenal Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Kalau sebuah kayu atau pohon berhasil ditebang, apakah kapak dapat membanggakan diri melebihi orang yang memakai kapak? Kalau sebuah gergaji berhasil memotong sebuah papan kayu, apakah sang gergaji dapat menyombongkan diri melebihi orang yang memegang gergaji itu? Sebuah alat tidak bisa menyombongkan diri dan meniadakan arti dari sang pengguna dari alat itu. Kita semua, saudara, adalah alat di tangan Tuhan.
Dan itu sebabnya kita tidak bisa membanggakan atau menyombongkan diri kita. Kita tidak bisa meniadakan Tuhan yang memakai kita. Segala pujian itu hanya bagi Tuhan, bukan bagi kita. Karena bukan kita, tapi Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa akan posisi kita sebagai alat di tangan Tuhan. Jangan menyombongkan diri kita, menganggap segala-galanya adalah karena kita. Ingatlah bahwa Tuhanlah yang memakai saudara dan saya untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Tuhanlah yang memakai kita, dan kita hanyalah alat di tangannya. Karena itu segala hormat kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami semua akan posisi kami, di mana kami hanyalah alat di tangan-Mu. Banyak kali kami lupa akan hal ini. Kami menganggap diri kami hebat, luar biasa, karena kemampuan kami sendiri. Dan kami melupakan Tuhan, mengabaikan peran-Mu dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami untuk kembali sadar bahwa kami ini hanyalah alat di tangan-Mu. Karena itu segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan, dan kami tidak mau menyombongkan diri kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, yang sakit, yang lemah, yang dalam persoalan, sedang dalam pergumulan, masalah. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.